sebab kasih setiamu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna itu Tuhan mengalir Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau datang menyembah, layakkan setiap kami Tuhan memasuki tahta suci-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari shalom semuanya. Selamat pagi, mari kita sama-sama berdiri. Kita mau bersyukur pagi hari ini karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baik
Sebagai mahasiswa yang merantau di Surabaya, saya merasa bahwa saya butuh komunitas untuk bertumbuh gitu, karena itu nggak saya dapatkan di tempat saya kuliah gitu. Jadi kurang ada komunitas di mana saya bisa bertumbuh, dikuatkan dengan saudara-saudara yang seiman. Sehingga saya rindu untuk dimuridkan, saya rindu untuk bertemu dengan orang-orang yang saling bisa membangun dalam iman, saling bisa mendorong untuk terus bertumbuh, dan saya menemukan itu di MDC ini. Di MDC kebetulan ada kelas pemuritan DK dan HB, dan saya tergerak untuk mengikuti kelas pemuritan DK dan HB ini. Nah, di kelas DK dan HB ini tentunya ada pembimbing yang senantiasa membimbing kita di setiap kali pertemuan, dan di situ saya terus didorong untuk bertumbuh, untuk melatih iman saya, bahkan di tempat saya kuliah. Jadi ada suatu ketika di mana kita di-challenge untuk minta sama Tuhan bahwa hari itu saya mau ada orang yang bisa saya bantu. Atau hari itu saya ingin merasakan Tuhan di tempat kerja saya, di tempat saya kuliah seperti itu. Dan pada saat itu, di momen tersebut, saya semakin bisa merasakan Tuhan itu ada di sekitar saya, bukan di sekitar saya, bersama-sama dengan saya, bahkan dimanapun saya berada. Di tempat saya kuliah, saya bisa merasakan Tuhan di situ. Dan dengan segala kejadian yang ada, orang-orang yang saya temui, di sana saya juga didorong untuk belajar melihat segala sesuatu yang terjadi dalam perspektifnya Tuhan. Dengan mengenal orang-orang yang ada di sana, mengasihi mereka sebagaimana Tuhan itu mengasihi mereka. Jadi di sana saya selain dimuridkan, saya bertumbuh, saya juga menolong teman-teman saya untuk juga mengenal Tuhan melalui hidup saya, melalui apa yang saya lakukan, melalui apa yang saya sharingkan kepada mereka. Jadi saya diberkati dan saya juga memberkati orang lain. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Siapa yang siap hari ini kita mau menyembah Tuhan, amin. Amin. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mari saling mengingatkan jemaat yang lain, Bapak Ibu rekan-rekan yang lain untuk datang beribadah secara onsite. Karena pertambahan jemaat kita hari minggu demi minggu mulai bertambah. Mulai banyak yang mulai datang kembali untuk datang beribadah secara onsite. Saya percaya pada saat kita beribadah secara onsite, tatap muka, kita bisa sungguh-sungguh merasakan bukan cuma hadirat Tuhan di tengah kita, tetapi juga relasi di antara setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membacakan di dalam Mazmur 84, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kami berdoa pada saat setiap kita meninggikan Tuhan, menyembah Dia, memuji Tuhan. Alkitab katakan kekuatan kita ada di dalam sana. Amin. Pada saat kita menaikkan penyembahan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan itu memperbarui setiap kita, kekuatan kita diperbarui. Saya percaya pada hari ini setiap kita akan diperbarui oleh Tuhan. Saya percaya itu. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu saat ini, pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya ada kesegaran yang dari Tuhan turun atas setiap kami. Engkau mengangkat setiap hati yang letih, yang lelah Tuhan. Engkau segarkan kembali di dalam hadirat-Mu. Engkau pulihkan kembali di dalam hadirat-Mu. Pada saat kami meninggikan, pada saat kami menyembah Engkau ya Tuhan, kekuatan kami digantikan dengan kekuatan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, meninggikan, menyembah Engkau, mengalami Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahwa diam di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kepenuhan kasih-Nya, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Mari kita minta penuhkan kasih-Mu Tuhan di dalam hati kita pada saat ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa kami mendekat padamu Tuhan, dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari rasakan hadirat-Nya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami mau bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, ku rasakan hadirat-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Rasakan Dia hadir di tempat ini. Bapa kita yang ajaib siap untuk melawat, menyegarkan kita. Dia rindukan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur, Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan
Yesus, kami mau merayakan sukacita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita siap menari untuk Tuhan kita pagi ini. Amin. Dia ada di sini ya. Kita rayakan sukacita hadirat Tuhan nyata. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat
Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudara bisa menoleh kanan kiri dan katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Rahmat baik dalam kehidupan kita. Amin. Katakan bersama, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Apa? Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu bagiku. Berganti hari. Hari berganti hari. Kami melihat Tetap kulihat kasih-Mu. yang tak pernah berakhir Tak pernah berakhir. di hidupku. Yang percaya dengan suara keras katakan, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya sebut namanya, katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kami bersama bagi Engkau Tuhan, merayakan kebaikan yang kerjakan di tengah-tengah kami. Haleluya. Bersama katakan, tiada terukur, tiada berkesudahan. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari. pastikan kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tak pernah berakhir. pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik. Tuhan baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Di atas kepala kita bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Izinkan kami untuk melihat kebaikan-Mu setiap hari. Semuanya, semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Dengan pujian, Pujian syukurku Tuhan, kuserahkan padamu. come on, semuanya, semuanya, Semuanya dari semuanya untuk-Mu. semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, Serahkan padamu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Teramat baik. Tuhan Yesus baik. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi. Untuk selama-lamanya. Lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Tiada habis-habisnya. Dan kami mengatakan, Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu kembali.
Kami bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan dan situasi apapun Tuhan, Kau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur ada padaku semuanya. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Karena kasih-Mu Tuhan selalu ada. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat keajaiban kasih-Nya bagi setiap kita. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya. Kami datang. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Setelahnya kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, oh hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kami dapat berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Kasih setiamu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Ada kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan di tengah kami. Tersedia bagiku selamanya. Silakan jemaat pelan-pelan bangkit berdiri dan jemaat saja katakan hanya Kaulah kekuatan, Kaulah selalu kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, hanya Kau.
Yesusku, katakan ku cinta Kau selamanya. Sorak-sorai bagi nama Yesus, nama di atas segala nama yang berkuasa. Haleluya. Kiranya kemurahan-Mu Engkau nyatakan atas setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Dan biarlah dalam kemurahan-Mu setiap kami boleh dapat kembali merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Karena kami boleh dapat menyadari dan merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Sebabnya biarlah pada pagi hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami percaya bahwa perkataan firman-Mu itu adalah kehidupan bagi kami. Itulah yang memberi kepada kami kekuatan, yang memberi kepada kami pengharapan, yang membuat kami dapat melihat ya Tuhan bahwa ada masa depan ya Tuhan yang indah yang Kau sudah sediakan. Dan biarlah ya Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa, hidupkanlah setiap perkataan firman-Mu yang akan kami dengar ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami membutuhkannya ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami mau mendengar suara-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya sangat bersyukur gitu bisa kembali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya berkaitan dengan tema kita di sepanjang bulan Februari ini Bapak Ibu, yaitu bersikap positif. Pada minggu yang lalu kita telah belajar 3 hal yang berkait dengan sikap positif yang pertama. Yang pertama adalah mempercayai bahwa Tuhan yang memulai, Dialah yang akan menyelesaikannya. Gitu. Dan yang kedua kita belajar pada minggu yang lalu adalah bahwa kita harus punya sikap hati yang selalu ingin untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan Injil Kristus Yesus Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kita harus terus belajar menumbuhkan sikap hati yang selalu mau bersedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus yang kita yakini sebagai kehendak yang bernilai kekekalan. Dan pada minggu ini Bapak Ibu kita akan belajar 3 sikap positif yang kedua yang kita akan sama-sama pelajari dari kitab Filipi pasalnya yang kedua Bapak Ibu. Jadi pada minggu yang lalu kita belajar dari kitab Filipi pasalnya yang pertama, dan pada minggu ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasalnya yang kedua. Ada 3 hal dari sikap positif yang bagian kedua yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kita membaca dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu dikatakan sempurnakanlah, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sikap hati yang pertama yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah Bapak Ibu, sikap hati yang selalu mau untuk mengusahakan kesatuan. Gitu. Bapak Ibu kita harus sadar bahwa kesatuan bukanlah satu keadaan yang bisa terjadi secara instan. Kita ada di tempat ini duduk dalam ruangan yang sama itu tidak otomatis membuat kita menjadi satu Bapak Ibu. Kita ada di rumah yang sama bersama dengan pasangan hidup kita, bersama dengan anak-anak kita, itu tidak otomatis membuat kita itu menjadi satu sebagai satu keluarga, Bapak Ibu.
Dan pada kenyataannya Bapak Ibu ada banyak kita ternyata bergumul tentang hal ini dan kita mengalami kesulitan untuk memiliki kesatuan itu di dalam kehidupan kita. Mengalami kesatuan dalam hidup kita. Padahal kita sadar betul bahwa di dalam kesatuan kita bisa menikmati banyak hal baik yang Tuhan sudah sediakan. Dalam kesatuan ada sukacita, dalam kesatuan ada damai sejahtera, dalam kesatuan ada keberhasilan seperti yang Tuhan janjikan. Dalam kesatuan ada berkat, dalam kesatuan ada perlindungan. Tapi kita mengalami kesulitan mengalaminya karena kita kesulitan untuk membangun kesatuan satu dengan yang lain di antara kita. Itu sebabnya kesatuan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan Bapak Ibu. Oleh siapa? Oleh setiap kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus dengan rela dan dengan rendah hati bersedia memberi diri kita untuk mengusahakannya. Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi gitu? Karena saya percaya Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak sedang berbicara kepada satu pribadi, tapi dia sedang berbicara kepada mereka yang ada di kota Filipi sebagai satu kesatuan, yaitu gerejanya. Kenapa kesatuan dalam gereja itu menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu? Mengapa kita perlu mengusahakan kesatuan itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama sebagai gereja Tuhan? Karena ini Bapak Ibu. Karena di dalam kesatuan, dunia yang Alkitab artikan sebagai mereka yang belum mengenal Kristus, dapat melihat Kristus dan keindahan kehidupan di dalam Kristus melalui kita, gerejanya. Dari mana mereka bisa melihatnya? Pada saat mereka melihat bahwa di tengah-tengah kita ini Bapak Ibu ada kehidupan yang saling mengasihi, saling mengampuni, mau menerima satu dengan yang lain. Dan itu ternampak bukan hanya dalam setiap minggu di mana kita beribadah, tapi dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu. Sehingga kasih, pengampunan, mau menerima, itu bukan hanya kita lakukan pada saat kita datang bersama-sama berkumpul dalam gerejanya saja. Tapi itu kita lakukan menjadi gaya hidup kita yang nampak dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah yang menjadi kekuatan dalam gereja Tuhan sebenarnya. Dan saya percaya bahwa sebagai anggota tubuh Kristus kita punya tanggung jawab untuk mengusahakannya. Karena kita dipanggil. Bukan hanya sekedar untuk kita diberkati oleh Tuhan di dalam gerejanya, tapi kita dipanggil karena Tuhan ingin memakai setiap kita gerejanya untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kita Bapak Ibu. Bayangkan, jika Bapak Ibu hadir dalam satu kumpulan besar orang begitu, yang ada dalam satu gedung seperti di mana kita berkumpul pada pagi hari ini. Tapi kemudian yang Bapak Ibu lihat di sana hanyalah perselisihan, pertengkaran gitu. Yang satu mau mengalahkan yang lain, yang satu tidak mau mengasihi yang lain. Saling iri, saling curiga, saling cemburu begitu. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita masuk di dalam kumpulan orang yang seperti itu, saya percaya kita tidak akan nyaman ada di sana. Misalnya kita ada satu ruangan begitu, kita nggak diterima, tapi kemudian orang memandang kepada kita dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu memandang kita dan saling berbicara satu dengan yang lain. Dan kita merasa nggak nyaman begitu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa orang-orang itu sedang membicarakan saya gitu. Kita tidak akan nyaman karena kita merasa tidak diterima dalam lingkungan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau ada orang yang belum mengenal Kristus hadir di tengah-tengah kelompok yang seperti itu, saya percaya Bapak Ibu, mereka tidak akan kembali lagi ke sana. Di dalam kesatuan, kasih akan bertumbuh. Di dalam kesatuan, kebenaran juga akan bertumbuh di dalam kita dan di tengah-tengah kita. Dan di dalam kesatuan Bapak Ibu, orang bisa melihat Kristus yang nyata itu hadir di tengah-tengah kita. Hadir di antara kita.
Bapak Ibu, ada dua berkat yang besar yang kita akan terima, yang sedang kita capai gitu ya pada saat kita mau mengusahakan kesatuan itu Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 kita tentu tahu bahwa itu adalah bagian daripada doa Yesus Bapak Ibu. Dan dalam doa itu dia katakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi bukan hanya untuk para murid saja, para rasul saja ia berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Seperti apa? Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu, kita harus mengusahakannya karena inilah yang menjadi kerinduan Kristus untuk setiap kita, anggota tubuhnya Bapak Ibu. Setiap kita harus mengusahakannya dan pada saat kita mengusahakannya, kita tidak boleh menggantungkan usaha kita itu kepada apa yang orang lain buat atau tidak Bapak Ibu. Tapi setiap kita harus mengusahakannya karena kita menyadari bahwa inilah kehendak Tuhan atas hidup saya. Dan saya mau mengusahakan untuk mengasihi siapapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya sebagai gerejanya. Dan saya akan mau menerima setiap mereka tanpa memandang siapapun mereka, apapun latar belakang statusnya. Dan saya mau mengampuni mereka pada saat saya melihat kekurangan mereka, pada saat saya melihat kelemahan mereka. Mungkin sesuatu yang menyakiti saya ataupun yang merugikan saya. Dan Bapak Ibu, saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab untuk panggilan itu. Dan itu tidak boleh saya kerjakan pada saat saya menggantungkannya kepada apa yang orang lain lakukan atau tidak Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, kalau setiap kita mau bersungguh hati mengusahakannya, saya percaya Bapak Ibu, kesatuan itu akan menjadi sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan kalau kesatuan terjadi Bapak Ibu, saya percaya kita pasti akan diberkati Tuhan. Secara pribadi kita diberkati Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, kita bersama-sama pun akan diberkati oleh Tuhan. Karena bukankah itu yang dijanjikan Tuhan pada saat pemazmur menuliskan Mazmur pasal 133 itu Bapak Ibu. Di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Hal yang kedua Bapak Ibu, tapi juga saya menyadari bahwa mengusahakan kesatuan itu tidak cukup hanya dengan mau. Tapi kita harus juga mau memberi diri kita untuk dikerjakan oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita memiliki sikap hati yang kedua yang kita pelajari pada hari ini. Apakah sikap hati yang kedua Bapak Ibu? Hati yang rela berkorban. Tidak mungkin ada kesatuan kalau tidak ada hati yang rela berkorban. Saya dengan istri saya tadi pagi aja kami masih berselisih Bapak Ibu. Bayangkan mau pergi ke gereja aja kita masih sempat berselisih gitu. Karena pilihan pakaian yang akan dikenakannya tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Itu kan satu yang lazim lah ya yang kita alami gitu. Sehingga pada saat pagi saya antara pikir mau marah atau tidak gitu. Cuman pada saat saya mandi Bapak Ibu saya dalam hati saya bilang gak apa-apalah. Istri saya mau pilih apa saja baju yang mau dia pakai, gak apa-apalah. Saya mau damai sejahtera Tuhan ada dalam hati saya. Karena saya ingin pada hari ini saya ingin melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera gitu. Dan pada saat saya keluar dari kamar mandi Bapak Ibu, istri saya mengubah bajunya. Ya puji Tuhan lah, Tuhan menjawab doa saya. Instantly Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa saya. Walaupun gak 100% seperti apa yang saya inginkan, tapi secara instan Bapak Ibu Tuhan menjawab doa saya sehingga ya damai sejahtera Tuhan itu hadir dalam hati saya. Berkorban. Saya berkorban, istri saya juga berkorban Bapak Ibu. Kalau gak ada hati yang berkorban, gak ada kesatuan. Tapi dari mana kita punya hati yang berkorban? Susah kita untuk mencari teladan, untuk kita bisa contoh tentang kehidupannya Bapak Ibu untuk mau berkorban. Di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dari kitab Filipi. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus.
Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Bapak Ibu. Kita rela berkorban demi kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Ya kan, kita rela lembur karena kita tahu bahwa dengan lembur itu kita akan mendapatkan upah yang lebih banyak. Itulah kita, Bapak Ibu. Kalau itu berkaitan dengan kepentingan saya, kepentingan diri saya, keuntungan bagi diri saya rela berkorban gitu. Saya rela berkorban kalau misalnya saya ingin ada seseorang itu menjadi teman saya. Kita akan berusaha untuk mendekati dia, maupun dia suruh-suruh kita pun kita nggak apa-apa begitu. Yang penting saya bisa dia teman dia begitu. Karena ada sesuatu yang mungkin kita lihat bisa membawa keuntungan bagi diri kita kalau kita mengenal dia. Dia menjadi teman kita. Itulah kita, Bapak Ibu. Tapi nggak banyak orang yang mau berkorban untuk orang lain. Tidak semua orang Kristen punya hati yang mau berkorban untuk orang lain, Bapak Ibu. Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri masing-masing, Bapak Ibu. Karena kita yang lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Terlebih tidak semua orang Kristen ternyata punya hati yang mau berkorban untuk Tuhan. Padahal setiap kita tahu bahwa pada saat Kristus mati, kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Harusnya hidup kita ini sepenuhnya, Bapak Ibu, kita dedikasikan hanya untuk melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya dan menyelesaikannya. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu, tidak semua orang Kristen yang mengaku sudah diselamatkan mau menghidupi kehendak Tuhan dan mau melakukan kehendak itu dan menyelesaikannya. Kita harus punya hati yang rela berkorban, Bapak Ibu. Sebab jika kita tidak memilikinya, maka kita akan gagal untuk taat. Dan ketidaktaatan kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang menghalangi kehendak Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita sebagai pribadi maupun di dalam kita sebagai gerejanya, Bapak Ibu. Ketaatan itu satu yang penting ternyata. Itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Yesus itu, Bapak Ibu, dia merendahkan dirinya. Padahal dia adalah Allah. Dia menjadi serupa dengan kita manusia dan menjadi hamba untuk setiap kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia bisa taat, melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semuanya. Hati yang rela berkorban melahirkan ketaatan, Bapak Ibu. Dengan hati yang rela berkorban, kita akan lebih mudah untuk berjalan dalam ketaatan dalam kehidupan keseharian kita. Mendengar apa yang Tuhan katakan dan melakukannya. Sekalipun apa yang Tuhan perintahkan kepada kita mungkin tidak menyenangkan bagi daging kita. Mungkin tidak menyenangkan, Bapak Ibu, bagi diri kita, bagi keinginan daging kita. Tapi kita akan tetap mau melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu adalah segala-galanya bagi kita. Kita perlu hati yang rela berkorban untuk Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup dan berjalan dalam ketaatan. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada jemaat yang ada di Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus dan mengenakannya dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu. Pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus tidak hanya kita kenakan pada saat kita mau beribadah saja. Tapi pada saat kita bekerja, pada saat kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita, dimanapun kita berkumpul, Bapak Ibu, kita tetap mau mengenakan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Supaya dengan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus itu, hidup kita, langkah kita dijagainya, Bapak Ibu. Untuk tetap dalam kehendaknya, untuk tetap hidup seturut dengan kehendaknya. Untuk tetap terus mengerjakan kehendaknya.
sampai kehendak itu digenapi dalam hidup kita Bapak Ibu. Dengan sikap hati yang rela berkorban, jemaat yang ada di Filipi berjalan dalam ketaatan dan mereka melakukan kehendak Tuhan sampai kehendak Tuhan itu digenapi. Ini yang penting Bapak Ibu. Satu kali saya mendengar satu khotbah. Pada saat saya pulang dari kantor gitu, saya dengerin satu khotbah Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya terkejut gitu ya, karena pendetanya dengan berani mengatakan bahwa bahasa kasihnya Tuhan itu adalah ketaatan katanya. Carilah dalam Alkitab, pelajari dalam Alkitab, maka Bapak Ibu akan bisa menemukan bahwa bahasa kasihnya Tuhan, Bapa kita yang di surga itu adalah ketaatan. Dan pada saat saya dengarkan khotbah itu Bapak Ibu, saya pikir benar ya. Tidak ada hal yang bisa lebih menyenangkan hati Tuhan daripada pada saat anak-anaknya, umatnya mau mendengar apa yang dia katakan kepada mereka dan melakukannya. Tidak ada hal di dunia ini Bapak Ibu yang bisa membuat hati Tuhan itu disenangkan selain daripada keberanian kita untuk mau melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ketaatan akan membawa kesenangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan jika dalam satu hari kita hidup dan berjalan dalam ketaatan Bapak Ibu, maka dalam satu hari itu Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan senang dengan hidup kita. Dan bayangkan jika Tuhan senang dengan hidup kita, maka segala yang baik yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah sediakan, gak mungkin gak dia curahkan atas kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan senang dengan kita, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu, musuh kita pun akan diperdamaikannya dengan kita. Orang yang membenci kita pun akan diubahkan Tuhan, Bapak Ibu, oleh karena Tuhanlah yang bekerja dalam hati mereka. Dalam ketaatan Tuhan memimpin kita. Dalam ketaatan Dia menuntun kita masuk dalam rencananya. Dalam ketaatan Dia membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus anaknya. Dan dalam ketaatan Dia memakai hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan untuk menggenapi rencananya Bapak Ibu. Itulah yang Yesus teladankan bagi kita. Dia yang adalah Allah, menganggap kesetaraannya dengan Allah itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Dan Dia menjadi serupa dengan kita, menjadi hamba. Hanya agar supaya Dia bisa menggenapi kehendak Bapaknya di dalam ketaatannya, untuk mati di atas kayu salib untuk kita semuanya Bapak Ibu. Hal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-12 dan yang ke-13 dari Filipi pasal yang kedua ini, Rasul Paulus mencatat ini Bapak Ibu, dan ini pada saat kami mendiskusikan ini, Pak Andreas menyampaikan sesuatu Bapak Ibu yang membuat saya pun akhirnya merenung kembali begitu. Karena ayat ini enggak terlalu mudah untuk dipahami gitu. Kata mengerjakan keselamatan itu kan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Kenapa? Ya keselamatan kan sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya, tapi kenapa saya harus mengerjakannya lagi gitu. Dalam ayat 12-13 dikatakan begini Bapak Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mengapa kita perlu mengerjakan keselamatan kita? Mungkin jawabannya adalah dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya orang yang belum mengenal Kristus tahu bahwa kita diselamatkan, bahwa kita sudah diselamatkan? Bagaimana caranya orang yang di luar sana yang belum mengenal Kristus tahu bahwa Kristus itu ada dalam hidup kita? Dengan kata-kata kita gitu. Kristus ada dalam gue gitu. Dan dengan kata-kata itu orang akan, oh iya benar ya Kristus ada dalam hidupmu gitu. Saya yakin enggak gitu Bapak Ibu caranya. Caranya adalah dengan ini. Bersedia, berdisiplin dalam mengerjakan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita dalam hidup kita ini. Apa yang Dia kerjakan? Keselamatan kita. Apa yang Dia kerjakan? Pembenaran hidup kita. Apa yang Dia kerjakan Bapak Ibu? Kita dijadikannya ciptaan yang baru.
Melalui pengorbanan Kristus, Tuhan telah mengerjakan keselamatan bagi jiwa kita. Dia membenarkan kita dan menjadikan kita yang percaya kepadanya ini sebagai ciptaan yang baru. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menyaksikan kepada dunia ini bahwa Kristus itu ada dalam kita. Dan mereka bisa melihat karyanya di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu. Dengan bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan beri dan Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Apa maksudnya? Dengan menghidupi iman kita dalam hidup keseharian kita. Disiplin untuk bertekun melakukan nasihat firman Tuhan dalam keseharian kita. Dengan sepenuh hati kita mau memberi diri kita dan mempergunakan setiap talenta yang Tuhan sudah beri kepada kita untuk melayani Dia dan melayani sesama Bapak Ibu. Kenapa kita perlu berdisiplin dalam mengerjakan ini Bapak Ibu? Karena jika Bapak Ibu berdisiplin melakukannya, maka buah roh itu akan bertumbuh dalam hidup Bapak Ibu. Buah roh itu tidak bertumbuh secara instan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa berdoa minta begini, Roh Kudus buat saya berbuah dong, nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa berdoa begini, Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa melakukan kehendak Bapa. Dan pada saat Bapak Ibu melakukannya, maka buah itu akan bertumbuh dalam hidup Bapak Ibu. Hanya jika buah-buah roh itu tumbuh dalam hidup Bapak Ibu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan. Ya, betul ya? Penguasaan diri, kelemah lembutan. Jika buah-buah roh itu ada, nampak, bertumbuh dalam hidup kita, maka orang lain yang belum mengenal Kristus bisa melihat itu karena mereka bisa merasakannya. Kalau kita bertekun, bertanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah itu Bapak Ibu, kita akan menjadi dewasa dalam hidup rohani kita. Orang yang dewasa rohani akan mampu menguasai dirinya di tengah keadaan-keadaan yang tiba-tiba terjadi. Dalam situasi yang tiba-tiba terjadi. Dia akan tetap bisa menguasai dirinya, menguasai kata-kata yang keluar dari mulutnya pada saat dia disakiti Bapak Ibu. Tidak semua orang punya kemampuan itu. Tapi jika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan membawa kita kepada kedewasaan rohani, kita akan dimampukan untuk memilikinya Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa memiliki kemampuan untuk menguasai diri kita dalam setiap situasi yang kita hadapi dalam hidup kita, orang akan mengetahui ada yang berubah dalam hidup kita. Satu hari saya kesempatan pulang ke Bekasi Bapak Ibu. Dan pada saat saya pulang itu saya bertemu kembali dengan teman-teman saya yang lama. Teman-teman yang setiap malam saya menghabiskan waktu saya bersama dengan mereka untuk melakukan hal-hal yang gak benar Bapak Ibu. Dan pada saat saya bertemu dengan mereka masih menganggap saya karena rupa saya gak berubah, tampilan saya gak berubah Bapak Ibu, casingnya gak berubah Bapak Ibu. Sehingga mereka menganggap bahwa saya pasti akan melakukan apa yang mereka tawarkan kepada saya. Tapi setiap yang mereka tawarkan saya bilang tidak, saya tidak lagi melakukan itu. Setiap yang mereka tawarkan yang lain saya bilang tidak, saya sudah tidak lagi melakukan hal yang itu. Mereka kaget, kok bisa ya? Kita baru gak ketemu beberapa waktu aja kok kamu bisa menjadi seperti itu gitu. Saya cuma bisa bilang sama mereka karena Tuhan yang mengubah saya Bapak Ibu. Karena Tuhan yang mengubah saya. Bapak Ibu pada saat kita mau memberi diri kita untuk dikerjakan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Maka dalam perubahan itulah dunia tahu bahwa Kristus ada dalam kita. Karena mereka bisa melihat ada buah-buah roh itu lahir, tumbuh di dalam hidup kita Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kita harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Kita harus berdisiplin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bersekutu dengan Dia, punya waktu pribadi bersama dengan Dia. Rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk memuji, menyembah, bersekutu bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Bapak Ibu di dalam disiplin yang sungguh, yang kita mau kerjakan karena kita bertanggung jawab untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya percaya dari hari ke hari, karya Tuhan itulah yang akan mengerjakan perubahan-perubahan itu dalam hidup kita. Dan dunia akan tahu bahwa Kristus ada di dalam kita dan ada di tengah-tengah kita. Tuhan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan hatinya Bapak Ibu. Kita diselamatkan
Karena Dia ingin membentuk dan mengubah kita untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Putranya. Luar biasa. Dalam kesimpulan dari apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, mari kita miliki sikap hati yang selalu mau mengusahakan kesatuan. Sikap hati yang rela berkorban untuk berjalan dalam ketaatan. Dan kita mau punya sikap hati yang mau bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Agar dengan kehidupan rohani yang bertumbuh, kita bisa menjadi dewasa dalam rohani dan dalam karakter kita, Bapak Ibu. Sehingga mereka yang ada di sekeliling kita dapat melihat Kristus di dalam kita dan ada di tengah-tengah kita. Dan mereka akan memuliakan nama Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya ingin teman-teman bisa mari berdiri bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan gunakan waktu ini untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, di dalam kita. Mari kita dengan sepenuh hati kita membuka hati kita untuk Tuhan Bapak Ibu. Sebab tidak ada yang bisa mengubah kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong untuk memperbaiki karakter kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan sanggup, Tuhan punya kuasa untuk melakukannya karena Dia adalah pencipta kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dan mari kita minta dengan sepenuh hati kita, dengan kerendahan hati. Mari kita minta Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nyanyikan pujian ini
kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus Engkau berbicara bagi setiap kami. Aku berdoa biarlah kiranya setiap tembok-tembok yang menghalangi kami untuk mengerti kehendak Tuhan dipatahkan dan dihancurkan pada pagi hari ini. Dan biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa Roh Kudus, biarlah Engkau mencelikan mata rohani kami. Untuk kami boleh menyadari akan ada panggilan-Mu dalam hidup kami. Kehendak-Mu atas hidup kami. Dan berikan kepada kami ya Tuhan selagi ya Tuhan hati yang selalu mau untuk mengusahakan kesatuan ya Allah. Dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kalau kami ada dalam gereja ini ya Tuhan, biarlah setiap kami punya hati yang mau untuk mengusahakan kesatuan terjadi dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Karena kami ingin melihat gereja-Mu ini ya Tuhan menjadi gereja yang dipakai Tuhan dengan lebih lagi ya Allah untuk menjadi berkat bagi kota kami. Untuk menjadi berkat ya Tuhan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau yang ada di sekeliling kami ya Allah. Kami ingin menyaksikan karya-Mu, kami ingin menyaksikan ya Tuhan kuat kuasa-Mu, kami menyaksikan ya Tuhan kebesaran kasih-Mu. Itu dinyatakan ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kami umat-Mu. Sehingga setiap orang yang datang ke tempat ini ya Allah, biarlah hidup mereka diubahkan. Karena mereka mengalami Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami ya Allah. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau juga ya Tuhan memberikan kepada kami hati yang rela untuk berkorban ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rela berkorban. Bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi untuk Engkau. Untuk rencana-Mu digenapi ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rela untuk berkorban ya Allah. Sehingga kami boleh kembali dapat mau memberi waktu kami. Memberi talenta kami. Memberi hidup kami. Untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk membangun gereja-Mu ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa biarlah setiap kami yang pada hari-hari ini. Tuhan kami boleh kembali Kau tuntun untuk kami tahu apa yang Engkau ingin untuk kami kerjakan. Agar gereja-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi gereja yang seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami berdoa minta kepadamu beri kemurahan-Mu. Dan berikan kepada kami ya Tuhan hati yang mau bertanggung jawab untuk apa yang telah Kau beri. Untuk apa yang telah Kau kerjakan ya Allah. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan tanggung jawab itu ya Tuhan. Sehingga kami akan menggunakan setiap kesempatan yang ada. Di tengah kesibukan kami. Setiap kesempatan yang ada di dalam rutinitas kehidupan keseharian kami. Kami boleh mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Untuk kami boleh melayani Tuhan. Untuk kami boleh melayani sesama kami ya Tuhan. Agar kasih-Mu itu boleh nyata. Kasih-Mu itu boleh mengalir melalui hidup kami ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Allah. Aku berdoa biar kiranya terus lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melembutkan hati kami semua. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari tertanam dalam hati kami, dihidupkan dalam hidup kami, dan mengubahkan kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir pada pagi hari. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan yang berbeban, Tuhan berikan kelegaan pada pagi hari. Engkau ada bersama-sama kami. Kami naikkan pujian, syukur, dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
ibadah kita pada pagi ini. Dan saudara-saudara, kita akan pulang meskipun kita berpisah, kita akan tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mati di kayu salib untuk supaya kami jadi satu di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan diri, untuk saling berkorban, mengasihi satu sama lain, karena Engkau sudah berkorban untuk kami. Izinkan Tuhan kami bisa mengalami kasih Kristus yang di kayu salib, yang sudah Kau nyatakan. Melalui pengorbanan-Mu itu Tuhan, kami akan benar-benar Tuhan mengalami kasih-Mu. Dan biar kami belajar Tuhan untuk bisa saling merendahkan diri, untuk bisa saling menerima satu sama lain. Tuhan, jagai hati kami. Berikanlah kami Tuhan hati yang penuh dengan kerendahan hati untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan. Dan biar kasih-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Satukan setiap keluarga, satukan Tuhan setiap orang-orang yang bekerja di dalam tim, di dalam perusahaan, maupun di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami akan melihat hubungan anak orang tua, Tuhan, suami, istri akan menjadi lebih indah lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimanakah ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimanakah ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku serahkan